Jadi kita harus paham bahwa kita beriklan di Facebook, ya kan? Kita beriklan di Instagram, lalu beriklan di Google, itu kan cuma wasilah saja. Cuma ikhtiar saja, ya. Cuma usaha yang kita lakukan. Tapi ujung-ujungnya kalau Allah nggak ngizinin, Allah nggak ridho, lalu Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka mau jungkir balik bagaimanapun, mau berdarah-darah seperti apapun, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman ya. Udah kayak ceramah aja ya. Nah teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton ini ya. Kembali lagi bersama saya Bang Syaiha. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian ya, alhamdulillah kalau sekarang memang bisnis saya sudah berjalan dari 2017 sebenarnya. Jadi bisnis saya sendiri ini baru berjalan 2017 setelah Lebaran. Saya ingat sekali pokoknya setelah Lebaran 2017. Dan ketika video ini dibuat, ini sekarang September 2021. Ya, September 2021. Baru sekitar 2017 setelah Lebaran sampai 2021 berarti sekitar 4 tahunan. Tapi alhamdulillah sekali teman-teman, selama 4 tahun ini ya bisnis saya berkembang cukup pesat ya. Itu kalau ibarat hujan ya. Kalau rezeki itu seperti hujan, itu bisa jadi rezeki saya itu hujannya deras banget gitu ya. Banjir sampai luber-luber gitu ya. Dan ini adalah rezeki yang memang dari Allah datangnya ya. Jadi kita harus paham bahwa kita beriklan di Facebook, ya kan? Kita beriklan di Instagram, lalu beriklan di Google, itu kan cuma wasilah saja. Cuma ikhtiar saja ya. Cuma usaha yang kita lakukan. Tapi ujung-ujungnya kalau Allah nggak ngizinin, Allah nggak ridho, lalu Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka mau jungkir balik bagaimanapun, mau berdarah-darah seperti apapun, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Bener ya? Bang, kalau gitu gimana dong? Gak usah ngiklan dong. Nggak begitu. Konsepnya tidak begitu. Konsepnya adalah kita harus berikhtiar dengan cara beriklan di Facebook misalkan, dengan cara beriklan di Google, atau dengan cara beriklan di Instagram atau di TikTok dan sebagainya lah. Itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya, kita nggak bisa cuma berdoa saja gitu ya. Berdoa kepada Allah, minta rezeki tapi nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa. Ya, ada kok ceritanya di zaman sahabat kalau nggak salah atau di zaman Rasulullah, tapi saya ingat saya di zaman sahabat deh. Ada seorang pemuda yang itu dari subuh dia di masjid sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh ternyata dia nggak kemana-mana. Ya, dia tetap duduk khusyuk berzikir kepada Allah, kemudian berdoa. Ya, Umar ngeliat, ya kalau nggak salah Umar, nanti koreksi saya kalau saya salah ya. Umar ngeliat pemuda ini takjub di awalnya, kemudian wow keren ini pemuda, masih usianya masih muda, tapi ibadahnya luar biasa gitu ya. Lalu Umar keluar setelah sholat subuh, kemudian beraktivitas seperti layaknya manusia biasa, layaknya seorang laki-laki bekerja mencari nafkah, mungkin berdagang atau apapun, atau mengurusi urusan negara gitu ya. Kemudian balik lagi ke masjid. Ya, ketika balik lagi ke masjid ya, mau sholat duha mungkin atau sholat zuhur, pokoknya intinya Umar balik lagi ke masjid dan dia mendapati pemuda yang dari subuh tadi berdoa berzikir itu masih duduk di tempatnya, masih dengan pakaian yang sama ya, masih khusyuk dengan khusyuk yang sama seperti pagi tadi, lalu masih berdoa dan berzikir. Umar bilang, kamu dari tadi di sini. Ya, ini redaksinya saya ubah sedemikian rupa ya. Intinya kalau ininya kamu masih di sini dari tadi. Lalu pemuda itu bilang, iya, saya berdoa kepada Allah agar saya diberikan rezeki. Lalu Umar kemudian menasihati pemuda itu, kalau kamu mau rezeki kamu keluar. Ya, kamu keluar berusaha, entah itu berdagang atau apapun, yang penting halal, baru berdoa. Ya, intinya adalah Umar pengen bilang, Umar mengajarkan kepada kita dan kepada umat Islam yang lain bahwa berdoa itu sangat penting. Tapi jangan lupa juga ikhtiar pun sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan berdoa. Oke? Makanya kalau misalkan kita mau dapat banyak rezekinya, maka teman-teman harus seimbang gitu ya. Seimbang antara berikhtiar kemudian berdoa.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kadang-kadang banyak orang yang kemudian bertanya atau memberikan apa ya, memberikan pernyataan ketika bertemu saya lalu bilang, enak ya Bang saya ya. Sekarang rezekinya banyak gitu ya. Bisa beli mobil cash, beli rumah cash, beli kebun cash gitu ya. Dan alhamdulillah memang saya sampai saat ini tanpa hutang, teman-teman. Saya tidak punya hutang, tidak punya cicilan sepeser pun kepada siapapun, kepada bank manapun, tidak ada. Karena saya berprinsip bahwa saya pengen hidup itu nyaman. Kalau punya hutang itu tuh nggak nyaman. Bayangin aja lu ya, setiap akhir bulan mikirin harus bayar tagihan. Itu tuh nggak nyaman gitu ya. Nah makanya saya berprinsip dari dulu kalau bisa jangan berhutang. Kalaupun saya harus berhutang, saya akan berhutang kepada saudara-saudara kandung saya, kakak saya atau adik saya. Yang memang dengan mereka mungkin saya bisa dapat kemudahan ya kan, entah bayarnya misalkan beberapa bulan tanpa bunga dan tanpa debt collector kali ya. Jadi saya punya prinsip itu tidak punya hutang. Dan kemudian banyak orang yang bilang enak ya jadi Bang Seha. Nah teman-teman sekalian, ketika seseorang sampai pada titik tertentu ya, walaupun memang sekarang saya belum sukses sih, saya belum sukses. Sukses itu bukan tujuan akhir, tapi proses. Dan saya tidak merasa saya sukses, ya kan? Dan saya tidak merasa saya sukses. Memang saya alhamdulillah mendapat banyak kemudahan atas izin Allah. Ya bukan atas kerja keras saya tok, bukan. Tapi memang Allah itu baik banget memberikan saya banyak rejeki dari 2017 sampai sekarang. Ya. Nah, banyak orang kemudian berkata begitu, enak ya jadi Bang Seha. Iya enak ngelihat sekarangnya, tapi pas dulu itu tuh nggak enak. 2010 saya lulus ya kan, 2010 saya lulus dengan IPK yang wow gitu ya. Walaupun tidak cum laude tapi nyaris cum laude gitu ya. Dan kemudian saya tidak telat lulusnya, nilai saya bagus. Tapi 2010 itu saya cari kerja susah banget. Cari kerja susah banget. Ada kali 10 orang, ada 10 mungkin ya, 10 lebih perusahaan saya datangi, saya kirimi surat lamaran ya kan. Tapi tidak ada yang berhasil. Kemudian juga ketika mencari jodoh, mencari pasangan hidup itu susahnya minta ampun. Saya itu sampai 5 kali. 5 kali ta'aruf ditolak ya, 5 kali ta'aruf ditolak. Dan sebagian besar ya saya ditolak kerja dan ditolak ta'aruf itu tuh memang karena saya punya kekurangan teman-teman. Kaki kanan saya itu polio ya. Kaki kanan saya polio dari umur 1 tahun sampai sekarang. Sehingga jalan pun saya nggak bisa. Ketika saya mencari jodoh dengan cara ta'aruf, waktu itu memang saya tidak pacaran ya. Jadi saya cari jodoh itu memang melalui ta'aruf ya, proses yang menurut saya itu benar. Dan saya tidak mau mencampur adukan antara kemaksiatan dalam bentuk pacaran dengan hal suci pernikahan. Kalau saya mau nikah, saya harus mencari jodoh dengan cara yang baik. Kalau awalnya baik, maka mudah-mudahan nanti di tengah jalan baik sampai ujung kita meninggal dan kemudian masuk ke surganya Allah, amin gitu ya. Maka itu dengan cara yang baik juga. Makanya saya ketika mencari jodoh saya tidak pacaran. Itu ceritanya macam-macam ya kan. Ada satu akhwat gitu ya. Kemudian saya ngajuin proposal. Jadi kalau ta'aruf itu saya ngajuin proposal dan ada biodata saya di sana gitu kan. Lalu kemudian akhwatnya bilang ya melalui ustadz saya ya. Melalui ustadz saya akhwatnya bilang bahwa Afwan maaf ya, saya belum siap menikah kata si perempuannya. Lalu selang beberapa bulan yang terjadi adalah ternyata si perempuan ini menikah. Jadi kalimat bahwa dia belum siap menikah itu adalah ya mungkin penolakan secara halus saja bahwa dia memang tidak siap menerima saya atau mungkin memang dia sudah proses dengan yang lain sehingga dia menjawab dengan kalimat begitu. Padahal kalau kalimat yang lebih enaknya ya bilang saja, oh Afwan saya lagi proses dengan yang lain gitu. Karena itu jauh lebih soft dan lebih enak didengar daripada belum siap. Dia bilang belum siap menikah, tapi beberapa bulan berikutnya dia nikah gitu loh. Jadi sebenarnya dia sudah siap. Kemudian banyak lah ya ketika ta'aruf tuh ya ada yang ditolak memang langsung dari perempuannya, dia tidak siap ya. Ada yang memang jujur dia bilang saya belum siap punya suami yang punya kekurangan seperti Bang Seha. Oke, fine gitu ya. Memang nggak semuanya orang siap menerima kondisi saya gitu.
Kemudian ada juga yang sampai kemudian dianya siap menerima, keluarganya siap menerima, tapi ketika dua orang tuanya tidak siap menerima saya. Dan itu juga wajar ya. Orang tua itu pasti menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang bagus gitu ya, yang dalam tanda kutip ya kalau bisa ya fisiknya oke gitu ya, pendidikannya oke, rezekinya oke gitu ya. Itu pun nggak masalah gitu ya. Dan saya menerima itulah, itu adalah jalan takdir saya. Ditolak pekerjaan, kemudian ta'aruf gagal sampai 5 kali, itu adalah jalan takdir saya teman-teman, yang harus saya lalui. Ketika saya sampai pada titik itu, ya, ditolak pekerjaan, ditolak ta'aruf, itu tuh rasanya kayak menjadi orang yang paling menderita sedunia. Mungkin teman-teman juga sekarang lagi ngerasain itu ya. Mungkin teman-teman sekarang ngerasain bahwa sekarang teman-teman berada pada titik nadir, titik terberat, titik terbawah yang teman-teman alami sekarang. Lalu kemudian teman-teman melihat orang lain dengan keadaan yang jauh lebih baik. Lalu teman-teman bilang, enak ya jadi Bang Saiha. Ya oke, memang enak alhamdulillah sekarang. Tapi itu prosesnya panjang. Dan kalau sekarang teman-teman lagi pada proses di bawah, itu tuh artinya teman-teman mungkin lagi mengalami apa yang saya alami dulu sekitar 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, 2010 sampai 2001 kan 10 atau 11 tahun yang lalu. Nah, saran saya teman-teman, buat teman-teman yang sekarang lagi pada titik ini ya, titik nadir, titik terendah ya, saran saya itu cuma ya satu lah ya. Saran saya cuma satu, sabar ya. Sabar itu memang mudah diucapkan. Tapi kalau teman-teman lagi mengalami ya, nggak punya uang, hutang banyak gitu ya, istri kok kayaknya bawel banget gitu ya, dan ini pasti sabar itu susah. Tapi ya itu tadi, saya tetap akan menasehati teman-teman dengan kata sabar ya, sabar. Bahwa setiap orang itu pasti akan mencapai titik terangnya sendiri, pasti akan capai pada puncak kehidupannya sendiri, dan itu butuh proses. Dan prosesnya itu bisa jadi cepat, bisa jadi lama, bisa jadi setahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun gitu ya. Tapi ya itu, jalanin setiap proses dalam kehidupan kita itu dengan sabar ya. Kemudian setelah sabar, teman-teman harus yakin bahwa yang sedang terjadi sekarang adalah apa yang terbaik dari Allah. Cuma yang terbaik dari Allah ini itu kadang-kadang terlalu silau buat mata kita, sehingga kita nggak bisa ngelihat bahwa ini baik. Ya, padahal kalau kita jalani terus, lalu kita sabar dan yakin sama Allah, pasti nanti ada titik terang, ada ujung jalan, ada puncak yang akan kita sampai, dan itu pasti teman-teman baru akan berpikir, wow, alhamdulillah ternyata Allah itu baik, ya. Dan Allah memang baik kan, Allah itu selalu baik sama kita teman-teman ya. Kita yang nggak minta aja dikasih loh. Ya, kita nggak minta tangan ya, kita nggak minta 2 tangan, nggak minta setiap tangan itu punya 5 jari, tapi Allah kasih. Ya, orang tua kita dulu ketika ibu kita lagi mengandung kita, itu ayah ibu kita itu doanya cuma ya Allah semoga anak saya sehat ya kan, lahir dengan selamat. Tapi tidak pernah berdoa secara spesifik. Ya Allah semoga anak saya kepalanya bagus, rambutnya lebat, ya kan, 2 matanya dan sehat, hidungnya 1 tapi lubangnya 2, kemudian mulutnya 1, lidahnya bagus gitu ya, bibirnya bagus. Kemudian ya Allah semoga anak saya punya jantung yang sehat, punya paru-paru yang sehat, punya pankreas yang sehat, punya lambung yang sehat, ya kan, punya kedua tangan, kemudian tulang-tulangnya bagus, setiap ruasnya bagus. Enggak. Ya, tanyain sama orang tua kalian. Tanyain sama kedua orang tua kalian. Orang tua kita tidak pernah berdoa sedetail itu. Tapi Allah tahu ya. Allah tahu bahwa kita butuh itu dan kemudian Allah kasih gitu ya. Beruntung teman-teman ketika lahir ke dunia sehat, lalu sampai besar juga tetap sehat. Kalau saya memang Allah takdirkan saya itu memang ya pas lahir saya sehat. Lalu ketika umur 1 tahun saya sakit panas, kemudian singkat cerita 1 kali dibawa ke mantri, waktu itu di tempat saya belum ada dokter, dibawa ke mantri nggak sembuh, kedua kali dibawa ke mantri nggak sembuh, ketiga kali baru mantrinya bilang disuntik aja lah gitu ya. Akhirnya saya disuntik di ketiga kalinya saya ke mantri itu. Setelah disuntik besoknya sembuh, tapi kaki saya kemudian menjadi lemas dan kemudian sekarang polio, lumpuh. Jadi memang kaki saya bilang lumpuh ya karena tidak punya tenaga apapun dan kecil gitu ya.
Nah, ini kita teman-teman mungkin beruntung ketika punya fisik yang cukup normal gitu, tidak seperti saya. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir bahwa saya nggak, ini sebenarnya kaki saya ini, ya kaki saya ini yang polio ini sebenarnya bisa jadi adalah anugerah menurut saya gitu ya. Mungkin kalau saya normal, kemudian saya bisa sampai pada titik ini, survive, bertahan, dan kemudian bisa punya ya sedikit penghasilan dari bisnis online. Kalau saya normal-normal saja, normal-normal saja, duh jelibet-jelibet. Jadi kalau saya normal-normal saja, mungkin saya tidak begitu inspiratif di mata teman-teman. Ah, biasa aja. Tapi ketika saya punya kekurangan, ya saya punya kekurangan, jalan saja saya begitu gitu ya. Lalu saya bisa survive, bertahan, kemudian punya karyawan, punya penghasilan, maka kemudian menjadi inspirasi buat orang lain. Dan itu menjadi nilai jual menurut saya gitu loh. Jadi menilai apa? Jadi itu bisa menjadi nilai jual buat saya ya. Saya bisa ngomong di depan banyak orang dan kemudian semua orang itu diem dan dengerin saya itu karena dia ngelihat. Karena mereka melihat pas saya naik ke panggung, saya jalan begitu, kalau panggungnya ada tangganya saya kesusahan naik tangganya, tapi ketika saya menyampaikan materi ternyata materinya wow dan begitu inspiratif menurut mereka. Nah, coba bayangin kalau saya sehat-sehat saja, jalan saya biasa-biasa saja, badan saya tegap kemudian besar dan sebagainya, lalu kemudian saya sukses seperti ini, ya mungkin inspiratif, tapi jauh lebih inspiratif kalau saya punya kekurangan seperti yang Allah takdirkan sekarang. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita mendapatkan sesuatu itu, kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, maka sebenarnya semuanya baik. Ya, semuanya adalah baik. Masalah itu ya kalau kata mentor saya masalah itu nilainya 0. Ya, nggak ada nilainya masalah itu. Yang kemudian menjadi negatif atau positif adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kalau kita berkeluh kesah terus, ya kan, meratapi nasib terus, ya kan, duduk di pojokan lalu nangis berkepanjangan tanpa mau berubah, maka masalah yang 0 tadi karena sikap kita negatif, dia jadi negatif. Ya, tapi kalau misalkan sikap kita adalah dapat masalah lalu kemudian tegar, ya kan, sabar dan percaya bahwa ini adalah dari Allah, ya kan, ini adalah proses yang memang harus kita lewati, maka sikap kita positif dan hasilnya pun menjadi positif, ya. Jadi teman-teman itu pelajaran buat teman-teman di pagi hari ini ya. Setiap orang itu berproses. Yang kedua, kalau kita melihat seseorang sekarang kayaknya hidupnya enak-enak banget, yakinlah bahwa di belakang mereka itu banyak proses yang mungkin berdarah-darah. Di belakang mereka mungkin banyak keringat yang telah keluar tapi sekarang udah kering dan kalian gak bisa ngelihat. Di belakang mereka mungkin banyak darah yang berceceran dan kita udah gak bisa ngelihat lagi. Sekarang kita melihat mereka adalah dengan kesuksesan yang kita iri pengen seperti mereka. Tapi ingat sekali lagi, kalau mau seperti itu maka teman-teman juga harus siap. Siap berkeringat lebih banyak, siap berdarah-darah lebih banyak, siap tidur lebih sedikit, ya, siap bekerja lebih banyak dibandingkan orang lain. Kalau teman-teman gak siap, ya teman-teman akan menjadi orang kebanyakan saja yang hidupnya begitu-begitu saja. Itu pilihan ada di teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jumpa lagi dengan saya Bang Syaiha di video yang lain dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.